Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Joko Indro dalam acara yang pasti Anda tunggu-tunggu, yaitu Kiat Sukses Menulis Buku. Iya, kali ini kita hunting ya di Madiun. Kita menemui seorang profesor yang luar biasa, yaitu Profesor Dr. Haji Parji MPD. Apa kabar Pak Profesor? Alhamdulillah, iya. Iya, wow pemirsa, saya hunting langsung ini ya ke Madiun menemui Bapak Profesor Dr. Haji Parji MPD. Wow, oh iya Pak, saya dengar Bapak pernah menjabat sebagai Rektor Universitas PGRI Madiun ya Pak, 4 periode. Kok bisa ya Pak 4 periode nih? Apa resepnya nih Pak? Aduh, kalau resepnya ya saya kira itu penilaian dari kawan-kawan ya, teman-teman dosen yang minta. Jadi ceritanya awalnya kan sebagai Rektor IKIP, kemudian itu 3 periode karena memang statutanya bagi yang sangat berprestasi itu katanya 3 periode gitu, tulis 3 periode. Kemudian kita kembangkan menjadi universitas, kemudian tambah 1 periode lagi, jadi genap 4 periode. 4 periode. Pastinya mulai tahun berapa ya Pak? Tahun 2006 sampai tahun 2022. Jadi berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun, luar biasa. Apa resep Bapak bisa ya menjadi seorang rektor 4 periode? Ini jarang loh. Iya, saya kira mungkin karena penilaian kawan-kawan itu bahwa saya bisa membawa kampus ini ke arah yang lebih maju, ke arah yang lebih berprestasi. Mahasiswanya tambah banyak ya Pak? Mahasiswanya tambah banyak. Jadi ya dosennya juga sudah banyak yang bergelar doktor juga ya? Ya, dulu mulai dari 0 doktor sampai sekarang sudah punya 55 doktor. 55 doktor? Mulai dari 9 prodi sekarang menjadi 27 prodi. Wow. Dari mahasiswa total hanya 1.200-an, sekarang sudah 5.000 lebih. Wow, luar biasa. Dari kampus 1 kompleks sekarang sudah 4 kompleks. Ya, kira-kira itulah yang. Tapi saya dengar profesornya baru Bapak ya? Iya, kebetulan juga ngawali jadi profesor yang pertama juga tahun 2020 itu. Jadi itu yang mungkin kawan-kawan itu terus mendorong saya untuk memimpin kampus ini ya. Sampai malu lah, sudah 15 tahun saya minta berhenti. Pak. Ya, sekarang di Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur ya Pak ya. Wow, luar biasa nih Pak. Profesor Parji ini kok bisa ya Pak istilahnya memanage begitu banyak ya SDM yang ada di kampus ini bisa maju. Apa nih Pak? Ya, resepnya saya kira harus kolaborasi ya Pak ya. Gotong royong, kekompakan. Jadi Pak, kalau kita kompak, kita kolaborasi dengan banyak dosen, mahasiswa, kemudian juga teman riset itu nanti akan menjadi lebih ringan. Itu prinsipnya. Kita, kalau saya itu kan membangun kampus itu harus berdasarkan 4C itu. Iya, apa saja itu Pak 4C? Itu yang pertama itu concern ya, perhatian. Kemudian yang kedua membangun komitmen ya Pak ya. Atau komitmen ya, C yang kedua. Yang ketiga itu adalah continuous Pak ya. Harus terus menerus. Dan yang keempat itu ya collaboration. Membangun kolaborasi, jejaring, network itu harus terus kita tingkatkan. Dan alhamdulillah Unima sekarang tidak hanya tingkat nasional ya, sekarang banyak kerjasama internasional. Hari ini ada tamu dari Universitas Malaysia ke Unima, kemarin ada dari Filipina, datang langsung ke kampus ini. Ya saya kira semuanya itu berkat kerja keras semua sivitas akademika lah, bukan karena rektornya yang pinter. Karena kita membangun gotong royong ini intinya. Tapi Pak, realitanya saya dengar nih Pak, Pak Parji ini juga jago membuat jurnal bukan hanya nasional tapi internasional, betul Pak? Ya, tidak jago-jago amat lah. Tapi karena kewajiban sebagai dosen kan harus menulis ya. Dan kita harus menulis itu kalau bisa ya tidak hanya tingkat nasional gitu, tapi juga tingkat internasional. Apalagi sekarang guru besar ya tentu harus bisa menulis jurnal internasional yang bereputasi. Ini juga sekaligus menjadi contoh teladan bagi dosen-dosen di Unima maupun di tempat lain. Karena kebetulan saya kan juga Tempak LLDK Jawa Timur Pak Joko. Tim penilai kenaikan dosen di
LLDT Jawa Timur, kemudian juga tim pengembang untuk pekerti dan apply tebrut dosen-dosen di LLDT Jawa Timur. Jadi ya prinsipnya kita harus memberikan contoh teladan yang baik begitu bagi kawan-kawan dosen. Nah Bapak setelah menyelesaikan jabatan 4 periode, kemudian sekarang kalau nggak salah sebagai anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur Pak yang dilantik oleh Gubernur Jawa Timur itu Pak. Betul. Apa sih sebetulnya tugas Bapak di sana itu? Tugas Dewan Pendidikan itu pada prinsipnya kan ada 4. Jadi yang pertama ada 4 ya? Ada 4. Yang pertama itu memberikan support dalam bentuk pemikiran, gagasan, ide gitu rekomendasi kebijakan untuk ke tingkat provinsi ya tentu ke Bu Gubernur. Kemudian yang kedua itu sebagai advisory, lembaga pemberi pertimbangan juga untuk kajian-kajian maupun kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengembangan pendidikan. Kemudian yang ketiga itu sebagai mediatori. Pak. Ini bagaimana kita sebagai katup katalisator antara masyarakat kalau ada keluhan masyarakat, ada masalah, kita juga sebagai penyalur aspirasi dan juga bagaimana memediasi antara legislatif dan eksekutif. Baru tadi malam saya itu digeruduk oleh 6 orang musyawarah kerja kepala sekolah di Kota Madiun ke rumah. Digeruduknya tanda petik baik ya. Mereka pada waktu tentang masalah-masalah pendidikan, contoh real itu. Kemarin kita juga di Bakorwil itu mengadakan FGD, fokus grup diskusi untuk pengembangan pendidikan di Jawa Timur bagian barat. Jadi ya dimanapun kita berada, kalau kita bisa melakukan fungsi dengan baik, insya Allah mantap. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu controlling ya Pak pengawasan. Betul. Nah ini Pak, masalah pendidikan kan ya bukan hal yang mudah Pak ya. Dan solusinya bukan semudah membalikkan telapak tangan Pak ya. Sebetulnya masalah esensial dunia pendidikan itu apa Pak menurut kalau Profesor di Indonesia Parsi? problem pendidikan kita itu ada 4 Pak Joko. Yang pertama itu persoalan akses, pemerataan. Kemudian yang kedua permasalahan kualitas atau mutu pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah persoalan relevansi pendidikan. Yang keempat adalah persoalan efisiensi manajemen pendidikan. Jadi muaranya 4 itu. 4 itu ya. Diselesaikan, siapapun menterinya, siapapun yang dirjennya harus paham 4 hal itu. Kayaknya Bapak sangat menguasai sekali ya masalah itu. Dan kayaknya saya dengar juga jadi staf ahli Wali Kota Madiun, betul Pak? Alhamdulillah diminta jadi tim ahli pendidikan dan kebudayaan Wali Kota Madiun. Gimana kok bisa? Saya nggak tahu, itu mungkin Pak Wali yang menilai ya. Tapi memang pengalaman pendidikan itu saya kan pernah menjadi komite sekolah, pernah menjadi ketua Dewan Pendidikan Kota Madiun, sekarang pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur, pernah memimpin kampus. Ya kayaknya itulah mungkin referensi itu yang menjadikan Pak Wali agak percaya sama saya memberikan beberapa pertimbangan. Kira-kira begitu lah. Bapak nggak pinter ini luar biasa ya. Pengalaman aja. Tapi Pak biasanya beranjak dari staf ahli wali kota biasanya terus naik Pak. Jadi staf ahli gubernur. Kemudian staf ahli menteri. Apa komentar Bapak? Itu aja lah. Sebenarnya sama saja kan. Perspektif pengembangan pendidikan kita kan sekarang tidak sentralisasi Pak, desentralisasi. Jadi jadi pusatnya itu di daerah, kabupaten kota dan gubernur di provinsi. Kan sekarang pendidikan menengah kan menjadi kewenangan provinsi. Untuk pendidikan dasar kan kewenangan bupati wali kota. Jadi jangan hanya mendampingi yang di pusat saja, malah yang di daerah itu sangat dibutuhkan. Sehingga kalau saya berprinsip staf ahlinya menteri, staf ahli gubernur, bupati, wali kota itu sebenarnya sama saja lah. Karena masing-masing nanti akan. Yang penting kontribusinya. Baik. Kayak ini kita menyinggung Pak Menteri ya, Pak Menteri Pendidikan. Apa sih Pak program Pak Menteri yang menarik bagi Bapak ya? Sekarang kan Mas Menteri kan kurikulum merdeka belajar kalau di kampus Kemudian banyak program-program misalnya guru penggerak, sekolah penggerak yang semuanya sebenarnya itu oleh Mas Menteri diikhtiarkan dalam rangka untuk membangun pendidikan yang berkarakter. Betul. Terutama beliau kan sangat
mengutamakan tentang penguatan pendidikan karakter yang sekarang disebut dengan profil pelajar Pancasila itu. Wow. Iya. Bapak sangat menyambut baik gitu ya. Oh ya, saya kira kita apresiasi, tentu di lapangan juga butuh penguatan-penguatan. Iya. Itu semacam meng-create program-program itu sesuai dengan kondisi daerah. Wow, luar biasa. Bapak sebagai profesor ini baru pensiun 15 tahun lagi ya Pak, betul Pak? Ya, kalau profesor kan aturannya bisa sampai 70 tahun. Oh iya, sekarang obsesi Bapak masih 15 tahun lah. 15 tahun. Sekarang obsesi Bapak ke depannya apa nih? Ya, tidak banyak obsesi. Kalau obsesi jabatan mungkin sudah ya, karena sudah rektor 4 periode, sudah di Dewan Pendidikan. Obsesinya lebih banyak memberikan sesuatu kepada masyarakat. Itu yang saya lakukan sekarang. Mungkin dalam bentuk pendampingan, dalam bentuk penguatan, dalam bentuk pencerahan yang bisa saya lakukan lah sebagai dosen. Baik, di tengah kesibukan ini Bapak gimana bisa membagi waktu dengan keluarga Pak, istri dan anak Pak? Ya saya kira semua bisa sukses kalau didukung oleh istri dan anak-anak ya. Kebetulan anak-anak saya sudah ada yang sudah dokter ya Pak ya? Ya, yang barep, yang pertama sudah jadi dokter, mengabdi di salah satu rumah sakit provinsi di Madiun. Kemudian yang nomor 2 insya Allah tahun ini selesai sarjana kedokterannya, jadi 2 tahun lagi sudah jadi dokter juga, dan kita lebih banyak diskusi dengan mereka, saling support gitu saling membantu untuk berkembang lah sesuai dengan potensi. Saya tidak pernah memaksa mereka untuk jadi apa atau ranking berapa, enggak pernah. Jadi selama ini saya lebih banyak mendampingi, mendengarkan, dan memotivasi untuk anak-anak. Wow, luar biasa ya pemirsa. Ini kita ketemu dengan Profesor Dr. Parji MPD di Madiun ya. Saya hunting di Madiun, ternyata beliau sangat energik ya, kreatif, produktif, dan bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih Pak Profesor Parji. Semoga sukses. Sukses semuanya dan masyarakat semakin berkembang, maju, dan tentu pendidikan adalah kunci utama untuk pembangunan bangsa. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.